Kita coba recording pakai chest strap, mikrofonnya taruh di sini, cantolan kacamata, karena kalau dicantolin di sini nggak muat, agak ganjel ya. Itu cantolnya jadi kacamata, pakai balaclava. Mau pencantolin di masker juga agak susah ya tadi. Kita cek 1 2 3 recording menggunakan HP dan juga mikrofon dari robot ya. Oke, kilometer 4025, barisan isi full. Oke, selamat siang teman-teman. Ini jam 12.45, kita mau balik dari Purworejo ke arah Jogja, arah Wates, tapi kita mau via jalur Menoreh ya, jalur alternatif. Terpaut sekitar 10 menit. Ini ada di SPBU di daerah Purworejo. Tadi kita mampir sholat dan juga sholatnya di Masjid Agung sih. Mampir sholat, mampir untuk isi bensin juga, lalu kita balik. Rencana kita mau variasi, tadi berangkatnya lewat jalur utama, jalur selatan ya. Dan ini habis tadi ke Samsat Purworejo untuk pajak tahunan mobil. Tapi kita pakai motor hari ini, nggak apa-apa, biar ngirit dan fleksibel ya. Kita hari ini mau explore. Tadi sekitar setengah jam ya di Samsat. Layanannya cukup ramai sepertinya, karena ada program bebas pajak dan bebas denda mungkin ya tadi ya. Bebas bayar balik nama dan bebas denda untuk keterlambatan pajak. Nanti silakan dicek di Samsat seluruh Jateng. Bagi teman-teman yang punya kendaraan plat Jateng bisa ditertibkan untuk pembayaran pajaknya agar tenang di jalan, juga menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara ya. Dan untuk menikmati fasilitas publik dan juga pelayanan publik itu diambil dananya antara dari pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya. Kalau untuk kendaraan tentu masuknya ke kas daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah ya. Saya belum pernah juga sebenarnya lewat sini. Nanti kita akan cek maps tentang di sini ada gedung-gedung lawas, tadi ada stasiun Purworejo juga. Tidak kita footage karena keburu-buru tadi mau isi bensin dulu. Ini kalau nggak salah ke arah timur ya, sepanjang selokan ya. Itu Bukit Menorehnya sudah terlihat di depan, teman-teman lihat di footage. Ini kita pakai chest strap ya, jadi kendalanya mungkin agak mentul-mentul tadi. Nanti kalau jalannya agak jelek ya, doakanlah kita bisa upgrade gear ya ke action cam yang proper, mungkin GoPro atau apa yang murah-murah dulu. Ini ada mobil mau parkir, mas bro, saling pengertian. Ada yang mau parkir, tapi ini juga memang jalannya sempit dan kiri kanan jadi parkir agak susah ya. Oke, kita di perempatan yang ada patungnya, patung W.R. Supratman mas bro, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu katanya juga lahir di Purworejo dulu. Beberapa tokoh nasional yang asli Purworejo, salah satunya ya maratuanya Pak SBY, dan juga mungkin Pak Sarwedi ya, sama Pak Yani kalau nggak salah, Ahmad Yani. Itu mereka teman satu daerah ketika dulu akademi militer. Makanya relatif solid ya tokoh-tokoh tersebut. Blok-blokan ya, kalau dulu di zaman tokoh nasional terutama yang militer itu, kalau di zaman dulu kemerdekaan ada blok-blokannya adalah geng atau bloknya Akademi Militer Belanda, dan juga bloknya didikan militer Jepang ya. Ini sebenarnya jadi ini kita nyebrang kali jalan provinsi Purworejo Sibolong. Kita bentar lagi mau cek, pas suruh cari tempat yang teduh. Kita apakah ada di jalan yang tepat ya? Enggak, kita cari-cari tempat yang enak buat berteduh, karena nggak aman ketika kita pakai HP dalam perjalanan. Dan kebetulan juga ini kita nggak punya mounting HP,
Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, selamat datang di channel saya, Prasaja Channel Mas Bro, channel Watan Muni, Watan Sulaya. Biar menyalurkan hobi buat motor-motoran, kita hari ini pakai Honda Blade, motor yang sudah setia menemani sejak SMA ya, SMA akhir ya, pakai kuliah S1 S2 sampai kerja. Ya sebenarnya sayang sih, mau saya restorasi masih lumayan mahal, dari dijual juga murah. Ya udahlah, di pelan-pelan diperbaiki. Ini masih layak banget buat hari-hari, tapi ini kita coba ke jarak jauh ya, agak jauh ini, sekitar 1 jam dari rumah, 1 jaman. Untuk mesin ya begitulah, mesinnya kayak sudah tua, 2009 ini Mas Bro, 2009. Tadi saya coba lari masih enak sih, cuma mau 90 ke atas itu udah berat ya, tapi ya wajar, mungkin perlu treatment yang lebih kompleks lagi. Tapi sementara gini aja dulu lah, soalnya juga saya jarang pakai motor akhir-akhir ini. Oke, jadi ini Blade 110 yang generasi pertama ya di Indonesia. Itu menurut saya itu Blade yang paling unik ya, unik dalam artian desainnya unik, beda dengan generasi seterusnya, dan juga bebek-bebek lain. Lampunya ada di bawah, mungkin bukan favorit semua orang, tapi menurut saya itu wow, pemandangan Mas Bro, just Insya Allah. Menurut saya itu tenaganya ngisi terus. Ini berlaku juga buat Blade yang generasi kedua yang 110 juga, suaranya lebih enak ya, lebih nyaring, yang cakramnya double. Yang generasi ketiga di rumah itu masih ada juga 125, ngirit banget, mesinnya sama dengan Supra X 125 injeksi, ngirit tapi ya gitulah, larinya kayak lari motor injeksi pada umumnya. Masya Allah, pemandangan Mas Bro, sawah, pegunungan. Nah, motor ini kalau buat nanjak lebih enak yang 110 menurut saya loh. Nanjak kalau waras ya, saya catatan motornya waras. Kalau 125 itu ya karakternya buat ngejar efisiensi, mungkin injeksi ya, jadi agak terus sedikit, agak ketahan larinya, tapi lebih ngirit, jauh lebih ngirit ya. Kalau 110 ini sekitar bensinnya berapa ya, 140 mungkin, 140 150 tergantung medan dan cara bawahnya. Jadi kalau yang injeksi 125 itu bisa sampai 160 sampai 165 mungkin. Ini jok sudah saya modifikasi, tambahin busa latex kalau nggak salah kemarin. Sudah lebih dari setahun ya, 2 tahunan. Masih oke, masih empuk ya. Cuma ergonominya agak berubah sedikit Mas Bro. Joknya agak lebih tinggi sehingga agak membungkuk, nggak setegak sebelumnya. Cuma memang buat jarak jauh empuk. Jadi mungkin kemarin nyesetnya kurang tipis ya. Jadi tekniknya katanya kan ditambahin busa itu kan, ada dibuang beberapa busa yang lama terus diganti atau diseseli, itu apa ya, dikasih ya, di sela-sela busa yang lama ya, tadi dipotong belah 2, dibuang, isi tengahnya diisi dengan busa latex ya. Nanti silahkan kalau mau coba ke tukang jok terdekat atau yang tukang jok favorit di kota atau daerah Anda, bisa dipraktekkan buat kenyamanan saja. Ini berlaku juga untuk motor-motor ya, terutama motornya Honda yang terkenal joknya keras ya Mas Bro. Saya di rumah itu Honda ada 4, Supra 125, selain yang Blade 2, yang 125 Fi, sama yang ini Karbu 110, sama satu lagi Vario 125 yang tahun 2018 atau 2019 ya, yang desainnya masih mirip yang paling baru, jadi kan belum ganti desain ya.
Itu kerasnya luar biasa. Kemarin saya ke Temanggung, Masya Allah ini pemandangan Mas Bro di kanan jalan. Saya ke Temanggung pakai Vario, keras Mas Bro. Kebetulan juga baru tak ganti ban belakangnya, dan usut memang banyak kekerasan juga, mompanya terlalu keras. Jadi kemarin saya kurangi tekanannya agak lumayan lebih manusiawi lah. Tapi memang secara shock absorber dan juga pusat shock memang keras ya Vario. Cuma kalau dibuat boncengan atau bawa beban tuh malah enak. Nah itu memang Honda orientasinya seperti itu, rata-rata motor yang baru rata-rata didesain untuk membawa beban, enak buat beban, sehingga kalau dipakai sendiri justru sangat keras. Itu ada Revo 110 Mas Bro, karbu mestinya sama dengan ini. Kalau di daerah yang seperti ini lincah, tenaganya juga lumayan ngisi itu, makanya dia lari kayak gitu ya. Di sini enjoy aja. Kalau saya nggak berani karena memang bukan daerahnya Mas Bro, nggak hafal medan, dan juga lagi ngevlog Mas Bro, dan juga memang nggak aman kita ngebut ya di jalur yang agak sempit dan berliku-liku. Nah seperti itulah. Oke. Ada hajatan Mas Bro. Cukup teduh Mas Bro. Tadi panas sekali di area yang banyak sawahnya, ini mulai masuk perbukitan, teduh ya. Ada angkot juga di depan, motor-motor, ada Blade juga 110 yang tampaknya lebih terawat dari ini. Karena ini motor capek ya sebenarnya saya buat pulang pergi zaman kuliah dulu. Kilometernya udah agak karuan ini. Sempat mati odometernya, speedometernya kan sama 1 tahun atau 2 tahun ya, beberapa kali mati. Dan itu kan tetap jalan ya. Jadi mungkin kalau di total kilometernya sudah muter 2 kali begini. Tapi kondisinya masih lumayan lah, masih bisa dipakai kalau buat sendirian atau kayak gini masih lumayan nyaman. Tapi kalau buat boncengan ya kadang ya underpower ya. Terus kalau mau nanjak mungkin ada problem di kopling gandanya, minta ganti. Nah buat angkatannya agak kurang. Yuk Mbak. Naik Mas Bro. Kita di belakangnya. Apa ini? Waduh, durian Mas Bro. Masih ada durian di sini. Panteng saja saya di gigi 34, kecepatan 50, kita 50-an km per jam, nggak usah kenceng-kenceng. Ini ada proyek jalan raya, bapak-bapak yang di proyek. Spanduk-spanduk politik mulai bertebaran Mas Bro, baliho-baliho mulai bertebaran Mas Bro. Orang itu pengennya dikenal, dipilih dan sebagainya. Strateginya juga same old ya, pasang di situ sana situ, terus pada akhirnya yang memenangkan adalah tim ya, tim di akar rumput, baik itu menggunakan cara-cara yang baik maupun kurang baik, tahu sendirilah. Jadi kita harap masa kontestasi politik di tahun-tahun depan tidak panas ya, kita bisa tetap adem dan bisa menjaga persatuan
persatuan sebagai sebuah bangsa maupun sebuah masyarakat ya. Karena memang ada ilusi karena demokrasi di Indonesia kadang direduksi ke dalam sebuah proses pemilu saja, pemilihan umum ya, tidak lagi dipandang sebagai proses yang utuh ya. Kita lihat bahwa kemudian banyak sekali wakil-wakil rakyat dan juga di pemerintahan maupun di legislatif, wakil rakyat di legislatif ya, maupun yang di eksekutif itu ketika sudah terpilih kemudian dalam tanda kutip lupa akan kemudian janjinya atau visi misinya dan sebagainya. Karena gini Mas Bro, visi misi itu hanya kalau di Indonesia kadang hanya untuk kepentingan kampanye saja. Dan kalau sudah oke, kanan gelas pawan di kotak curug-curug oke. Ya Allah, kalau sudah terpilih nanti yang berbicara ada kepentingan ya. Makanya kita bisa lihat kepentingan itu kadang lucu ya. Proses pengambilan keputusan itu tidak dilakukan dengan cara yang sebagaimana mestinya. Contoh kasus yang terakhir adalah RUU Kesehatan yang mungkin segera disahkan hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 11 sekarang ya, kalau salah mungkin besok atau hari ini disahkan. Itu kan juga salah satu undang-undang yang bermasalah ya, yang itu bisa lolos, bisa goal karena kompak antara pemerintah dengan DPR. Beberapa rancangan undang-undang peraturan itu bisa kompak karena memang kepentingan yang diusung adalah kurang lebih sama, dan juga kemudian kubu-kubu di pemerintahan dan juga di legislatif itu kan kurang lebih mereka ada di posisi yang sama ya. Koalisinya koalisi besar, dalam di satu sisi itu memudahkan untuk aturan atau kemudian keputusan-keputusan pemerintah maupun juga pertanggungjawaban dan sebagainya ya, itu berlangsung dengan lancar ya, dengan cepat, dan tidak ada hambatan berarti. Namun di sisi lain aturan-aturan tersebut kemudian seringkali bermasalah ya. Bermasalahnya itu ada beberapa yang kemudian kurang sesuai ya, terkesan dipaksakan agar cepat dibahas, cepat disahkan demi kepentingan who knows. Nah seperti itulah, makanya namanya diskursus dalam demokrasi. Perdebatan itu perlu dan penting, oposisi itu perlu dan penting juga, meskipun katanya memang demokrasi itu sistem yang riuh ya, riuh, ramai, lambat. Nah, tapi ya memang sepertinya demokrasi Indonesia itu tidak akan jauh-jauh dari statusnya sebagai flawed ya, atau demokrasi yang cacat ya. Kalau teman-teman pernah baca The Economist Index ya, Economic Intelligence Unit ya, EU mengeluarkan indeks demokrasi ya setiap tahunnya. Terakhir kita skornya naik dikit, tapi kita masih ada di kondisi atau di status yang flaw demokrasinya, flaw atau cacat. Kita pernah lewat sini Mas Bro, cari durian kemarin kayaknya sama Mas Rian ya. Sebenarnya kita pernah lewat sini ya, tapi jauh juga ya kemarin cari duriannya. Oke, karena kita pakai Blade 125 ke lewat sini lumayan rosol juga, cuma kok kayaknya mantep gitu ya Mas Bro. Buat naik nikung itu enteng ya. Nah, entengnya karena mungkin bobotnya itu distribusi bobot dan sebagainya lebih ringan dibandingkan yang 125, dan juga tunnya mesinnya itu lebih ngisi di putaran bawah dan menengah. Dari 110 itu hanya kekurangan tenaga ketika kemudian digaspol ya, ngempos hanya limiter, dan juga kemudian di trek lurus atau apa memang larinya nggak terlalu oke. Cuma kalau buat sehari-hari ngisi terus, termasuk jenis motor Honda yang karakternya saya suka. Kalau Supra 125 yang karbu enak, empuk, buat jarak jauh nyaman, cuma buat
lincah-lincahan kayak gini, naik turun pegunungan kurang begitu oke ya, masih harus pakai gigi 1. Ini dari tadi kita pakai 2 3 4 2 3 4. Waduh, jangan pernah lelah menjadi orang baik. Aduh. Kayaknya bannya agak sedikit trouble ini, mungkin komponnya udah mulai keras, bannya udah mulai lawas, jadi mungkin akan segera diganti. Nah, ini salah satu tikungan yang susah, terutama kalau pakai matic atau pakai mobil yang tidak biasa ya, kaget shiftingnya atau positioningnya, jadi agak susah untuk naik. Jadi sebenarnya asal tenang aja kalau naik jalan kayak gini, meskipun kita jarang-jarang lewat model kayak gini, tenang, jangan panik. Kalau perlu pakai ya itu, mau ke kanan, oh ini baru kita pakai 1 dulu. Nanti agak selip, hanya sempat ngangkat ban depan. Jadi kalau orang asli sini sudah paham mau mana yang diambil. Tadi yang depan ini Jupiter berpanjangan mau ambil kanan ya. Kita pelan-pelan aja karena sambil ngobrol dan sudah di depan ada kendaraan. Kita selip aja, perpanjangan agak lama di tanjakan dan tikungan. Waduh, jalannya memang luar biasa. Ini kalau buat boncengan saya kira juga agak ngos-ngosan ya, antara ngos-ngosan atau jenggat-jenggat Mas Bro. Ini karena ini kalau dipakai boncengan gigi 1 di tanjakan itu rawan ngangkat. Ini tadi saya nggak boncengan aja, ngangkat Mas Bro bannya ban depan. Ini memang harus hati-hati, meskipun motor mesin kecil karena rasionya ringan bisa jadi ngangkat dari ban depan ya, kehilangan traksi. Willy gigi 2 Mas Bro, mesin kecil. Kita dipakai Pertalite aja sesuai dengan spesifikasinya karena masih standar kompresi yang rendah. Tapi tadi malam saya isi Pertamax juga sih. Jadi habis berapa ya Pertalite? 22.000, 2,2 liter. Kemarin saya isi 20.000 Pertamax. Karena tangkinya kecil ya, sering isi ya. Kalau motor buat jarak jauh itu paling enak ya motor sport yang tangkinya gitu ya lah. Oke. Masih naik Mas Bro. Ini ada yang tadi di depan kita jauh, pelan-pelan mereka karena yang depan VK mungkin dengan kurang oke di tanjakan. Ini yang PSX saya rasa kuat-kuat aja harusnya kalau bener muntir gasnya. 4R kita pakai gigi 1 karena menyesuaikan kecepatan di depan ya. Kalau mau nyalip juga tanggung kecepatannya karena di tanjakan. Ternyata koplingnya agak tebal Mas Bro. Tadi saya pindahin ke 3, masuk keluar, jadi akhirnya jatuh ke 2 lagi. Itu mungkin tanda-tanda koplingnya agak gandul, kurang nyepet. Olinya sudah minta ganti, tapi yang jelas tadi memang kondisinya naik, sudah meninggalkan jauh tadi. Susah untuk nyalip di tanjakan, memang agak susah. Oke. Ini rute yang asik ya Mas Bro. Sebenarnya saya lebih suka rute kayak gini dibandingkan rute. Oke, kita ada di arah lurus Yogyakarta kan, Gunung Seplawan ya, Gua Seplawan ya. Kita kan lurus. Sorry, kita ke kanan Mas Bro. Kita ke kanan Mas Bro.
Karena rumah saya bukan Yogyakarta, rumah saya Kulon Progo yang agak tengah ya, jadi turunnya sini. Kita lewat Sungai Modal sebenarnya nih. Kalau karena saya ingat saya sana lewat Samigalo. Ini kita mau lewat Nanggulan aja. Samigalo itu agak utara ya. Kita kalau ke sana terlalu jauh ke utaranya. Jalan seperti ini menurut saya lebih menyenangkan dibandingkan kemudian dengan trek-trek lurus macam yang sepi ya, lurus sepi halus macam mungkin di jalur selatan JCLS pantai selatan. Itu menurut saya kurang asik karena semua orang jadi ngebut dan nggak enjoy ya dengan kondisi perjalanan ya. Semarang buru-buru. Kalau kayak gini kita lebih fresh, pemandangannya adem juga, tidak terlalu kenceng tapi cukup menyenangkan. Kita pakai lensa utama ya, ini bukan lensa bukan pakai lensa ultra wide ya, mungkin pemandangannya lebih gimana ya, lebih sempit ya arah pandangnya. Cuma yang tak cari itu stabilisasinya ya. Kalau pakai lensa ultra wide itu nggak ada OIS nya nanti HP saya. Yang ada OIS nya cuma lensa utama sama lensa tele. Ini solusi hemat saja sih buat motovlogging kalau teman-teman tertarik, karena semua orang kan punya smartphone ya, daripada kita beli misal action cam ya belum tentu kepake. Kalau smartphone kan pasti dipakai ya, dan pasti punya hampir semua orang ya. Itu bisa pakai itu, bisa pakai buat rekam. Oke, kita sampai ke hutan pinus Mas Bro. Sudah mau sampai di wilayah Yogyakarta, Kulon Progo. Dingin, lumayan dingin. Belum terlalu tinggi tapi vegetasinya lumayan rapat, jadi ya cukup dingin. Oke. Balik lagi Mas Bro. Kita pakai smartphone aja karena solusi hemat ya. Daripada beli kamera terus nggak kepake, jarang motovlogging, padahal udah beli mahal-mahal ya. Ya kamera action kan baru maupun second ada yang murah ya, 1 jutaan udah dapet. Cuma kan ya kalau jarang dipakai ya sama aja sayang. Penting buat yang lain duitnya. HP kan kita punya ya, rata-rata punya, kita bisa manfaatkan. Kamera HP yang 2 jutaan sudah punya stabilisasi kamera baik AIS maupun OIS, elektronik maupun optical, itu bisa dimanfaatkan buat motovlogging. Kalau kasus saya adalah pakai beli strap ya, strap kamera. Saran saya teman-teman beli yang lokalan aja nggak apa-apa, yang modelnya tanpa mounting itu. Mungkin resikonya agak susah, agak ribet settingnya, cuma karena nggak ada mountingnya, cuma nggak mentul-mentul ya. Kalau modelnya saya pakai ini kayak ada strapnya dari karet ya, dan ada mountingnya agak menjarak ke depan, lebih fleksibel ya. Cuma kalau kondisi jalannya rusak agak mentul-mentul. Yang itu saya kemarin lihat di toko oranye atau yang hijau juga ada. Wah, ini ada hutan pinusnya merandas tuh, pelanginya bagus biru. Chest strap ya, chest strap itu yang kayak tas itu modelnya 20 ribuan kalau nggak salah kemarin. Yang itu murah malahan, yang model kayak kantong Doraemon ya yang bisa dipakai. Oke, ini kalau ke kanan kita ke arah Modal ya, ke Bandara Jiar dan sebagainya. Kalau ke kanan ke Modal, kalau lurus kita ke arah Nanggulan ya. Jalan gede ya, kita turun. Tadi arah wisata, kita ini juga masih banyak wisatanya di sini.
pertama kita mau turun aja. Nah, oke, kita ambil arah kanan ke via mana ini? Gua Kiskendo ya Mas Bro. Gua Kiskendo. Kita mampir sejenak ambil minum karena ngelak Mas Bro. Haus. Ngomong terus dari tadi. Ini di depan Gua Kiskendo. Oke. Kita masih di arah mall Mas Bro. Berhenti sejenak di depan Gua Kiskendo. Gua yang sering dikaitkan dengan mitologi kisah Ramayana ya, pertempuran terhadap Sugriwa Bali ya, dua raja kera yang sakti melawan raksasa ya. Dalam bisa di beberapa waktu ada pementasan tari Ramayana di sini. Teman-teman kalau kesempatan di Jogja atau di mana silakan menyempatkan diri buat ikut menyaksikan tari Ramayana ya. Ada ada orang pakai gergaji mesin ya, di mungkin pakai berisik ambil jalan. Ini masih pakai lensa utama, mungkin kita mau switch ya ke lensa ultrawide bar. Jadi kita bandingkan hasil rekamannya. Jadi oke, kita pakai ultrawide sebentar, bidangnya lebih luas tapi mungkin kualitas gambarnya agak menurun dibandingkan yang lensa utama tadi untuk video. Ini sengaja saya super steady nya saya matikan karena menurut saya tidak terlalu goyang ya. Ini coba kita nanti evaluasi footage nya seperti apa ultrawide dengan steady. Oke, jadi gini Mas Bro, mengapa action cam itu dulunya GoPro ya, bahkan tanpa image stabilization atau AIS dulu belum dilengkapi, masih bisa jaban buat motovlogging dan juga konten-konten lainnya, asalnya nggak terlalu ekstrim goncangannya. Karena memang salah satu sifat dari lensa ultra wide itu yang saya sangat lebar itu focal length-nya sangat pendek ya, mungkin berapa derajat ya, nanti kita bisa cek. Itu lebih permisif, lebih pemaaf lebih bisa memaafkan gonjangan-gonjangan ya. Beda dengan semakin panjang focal length-nya, semakin panjang zoom-nya ya, semakin sempit bidang pandangnya, getaran dikit, goyangan dikit akan langsung terasa ya, terlihat di kamera. Nah kalau ultrawide tanpa stabilisasi pun lebih pemaaf terhadap goncangan ya. Kalau cuma buat motor-motoran dan medannya tidak terlalu ekstrim, saya rasa sudah cukup ya, tidak perlu pakai stabilisasi. Oke, kita masih di jalur Menoreh. Ini direkam, sorry kalau berisik karena saya nutup kaca helm yang visor yang hitam yang itu karena belerang itu apa? Silau ya, karena silau. Kebetulan saya nggak pakai kacamata hitam dan harus pakai kacamata. Mungkin kalau pakai kacamata progresif bisa lebih praktis ya, nggak perlu buka tutup. Nah tadi mikrofonnya saya gantungkan ya, jepitkan karena clip on ya, kita pakai clip on wireless jadi robot, mungkin kualitasnya ya biasa saja, nggak istimewa, cuma jauh lebih mending dibandingkan kita pakai mikrofon dari HP karena posisinya di luar ya. Karena kalau di dalam helm kan relatif lebih bebas daripada terpaan angin ya, bebas dari terpaan angin, sehingga lebih tenang ya, footage-nya, suaranya lebih jernih. Kalau di luar kan kena angin berbet-berbet, tapi saya belum membandingkan juga sih, harusnya demikian. Nah problemnya adalah mikrofon wireless ini terlalu sensitif, dan juga mikrofon wireless murah lain seharganya itu terlalu sensitif. Dan mungkin kelirunya saya itu harusnya saya mungkin cari yang model lain, merek lain yang sudah ada noise cancelling. Tapi kalau harga segini, kemarin ada sempat lihat juga sih beberapa mikrofon yang ada mikrofon wireless yang ada noise cancellingnya, itu suaranya malah jadi kayak robot
kayak robotik ya, bukan kayak robot, bukan merek kayak robot merek, tapi kayak robotik kayak tahu ya efeknya, kayak bukan suara manusia gitulah, agak jelek. Nah, makanya kita pakai ini dulu ya, seadanya dulu Mas Bro. Ini dinikmati sampai rusak mungkin kita pakai aja. Jadi kalau mau jernih-jernihan di harga segitu di bawah 200.000, jelas lebih jernih mikrofon dengan kabel ya Mas Bro. Karena teknologi wireless kan ya relatif lebih mahal dan rumit. Untuk harga yang sama tentu kualitasnya akan lebih mudah dicapai, lebih mudah menghasilkan kualitas tinggi di mikrofon yang clip on dengan kabel. Cuma kalau kabel ribet Mas Bro, harus melilitkan kabel. Kemarin kita sempat juga pakai itu lurus ke arah atas juga, cuma caranya agak rusak. Kita clip on pakai kabel agak ribet ya, ribet melilit-lilitkan di helm. Padahal mikrofonnya kabelnya juga cuma 1 meter atau 75 cm ya, lupa ya, nggak panjang. Jadi ada aja yang mikrofon kayak Boya, kayak apa ya, yang murah-murah itu tapi yang bagus katanya, dan memang juga saya sadari berkualitas bagus. Nah, pemandangannya jos gandos Mas Bro di perbukitan. Wah, ini sudah panen Mas Bro. Kalau ini kan kebun tebu ya, kalau pas ada kembang tebunya fotogenik. Nah ini rest area kembang tebu tulisannya, sayang sekali sudah dipanen. Karena Jogja itu banyak pabrik gula ya, jadi ada pabrik gulanya. Kalau dulu banyak punyanya dulu maskapai Belanda dan juga punya lokal. Nah, sekarang di Wadukismo ya. Jogja salah satunya rakyatnya bisa kaya karena gula ya, gula, kolaborasi dengan kolonial Belanda ya, sebagai backingannya dan juga mitra bisnis. Ada satu sultan yang kaya dulu, zaman dulu ya, Sultan Sugih ya, terkenal mungkin kalau nggak salah Hamengkubuwono ketiga, yang kalau lukisannya itu paling gemuk sendiri dibandingkan dengan sultan-sultan yang lain ya. Ya seperti itulah intermezzo sejarah ya. Nah, kalian lihat, karena tadi kita lihat tebu, tadi kita lihat juga di pinggir jalan ada yang mepe atau menjemur cengkeh ya. Hasil bumi di sini banyak, ada cengkeh, ada mungkin kopi juga sekitar sini, ada durian. Nah, tadi kita sempat lihat, ada padi juga Mas Bro. Sawahnya nyempil-nyempil ya di gunung, cuma mungkin minyak sawah di bawah juga bisa. Nah, kita pelan-pelan aja mengikuti ini rombongan Matic ya. Nah, Matic pelan-pelan aja kalau di arah kayak gini, di daerah kayak gini, karena memang engine brake-nya itu kurang dibandingkan motor manual ya. Kalau motor kayak gini dikurangi giginya ketiga, kedua buat bantu kita ngerem kan juga lumayan berkontribusi ya. Tidak perlu mengerem terlalu keras dan terlalu lama, karena risikonya adalah mesinnya bisa jadi blong ya, remnya bisa blong kalau kita tekan terus terlalu lama. Blong itu kondisi dimana fluidanya, minyak remnya terlalu panas dan kemudian selangnya ngempos ya, sehingga tidak ada tekanan ya untuk menekan piston remnya, sehingga menjadi blong ya. Solusinya adalah dengan menjaga rem jadi agar tidak terlalu panas ya, atau mengganti selang rem dengan yang kualitasnya lebih bagus, dan juga ditambah lagi dengan mungkin ganti minyak rem yang kualitasnya juga lebih bagus juga. Nah, itu kalau teman-teman yang pakai Matic di daerah ataupun pakai motor yang rem cakram ya di daerah ini pegunungan, alangkah baiknya berhati-hati, ekstra hati-hati, dan juga mungkin modifikasi dikit-dikit buat memperbaiki kualitas pengereman ya. Nah, kalau rem tromol justru ya meskipun daya cengkramnya tidak sebaik cakram ya, justru kalau dibuat rem terus-menerus bisa lebih gimana ya, lebih mending lah, lebih tidak rawan untuk rem blong, karena kan rem tromol tidak digerakkan rata-rata ya, tidak digerakkan oleh ini. Agak bahaya Mas Bro, di sini daerah di pohonan banyak yang tidak kuat, banyak yang kemudian truk-truk atau apa bis mundur ya, tidak kuat mundur kemudian terperosok. Ini hati-hati, ekstra hati-hati, ini benar pelan-pelan saja kayak Matic. Nah, kita pakai manual, kita bantu dengan engine brake pakai G3. Itu ada Matic olahraga lokal, kenceng juga dia. Ini tidak sigas, saya rem pelan-pelan aja masih
50 km per jam, ini masih kencang. Oke, pemandangan kota Jogja. Dari belum ini masih godean mungkin itu ya, godean masih gitu. Nah, balik lagi kalau rem tromol ya, rem tromol karena biasanya kalau di motor tidak digerakkan oleh cairan, oleh fluida minyak rem, melainkan dengan kawat, maka lebih tahan terhadap panas ya. Karena kecuali mungkin jika sudah kawatnya bermasalah, sudah waktunya ganti, bisa jadi malah putus ya, putus kawatnya, itu kan repot juga. Jadi apapun jenis remnya, apapun kendaraannya, ekstra hati-hati mas bro. Di pegunungan memang bukan tempatnya ngebut ya, tapi jalannya halus ya, dan menyenangkan, berkelok-kelok. Enaknya kalau di sini pakai ban yang lebar ya, bisa buat miring-miring yang lebih luasa. Kopi-kopian apa ini? Omah kopi moyang mas bro. Aduh sekalian bro, kalau ke sini silahkan mampir. Sebenarnya ada tempat ngopi baru ya di sepanjang jalan ini, banyak banget tempat-tempat buat ngopi ya. Ini bahaya mas bro, ini ada bekas kendaraan nyemplung tadi, kayaknya nabrak pembatas. Kalau di akun-akun lokal ya, sering diupdate akun berita lokal, adanya yang mobil nggak kuat nanjak atau mobil terperosok dan sebagainya di sekitar sini. Jadi memang ini jalur yang lumayan riskan kalau nggak terbiasa ya, karena banyak juga yang disasaran Google Maps mas bro, termasuk kemudian rombongan bis pariwisata atau truk-truk yang ekspedisi itu, pengirim paket dan sebagainya. Kadang ikut maps karena sopirnya kan ganti-ganti ya, kayak gitu ya. Kadang nggak terbiasa trayek kayak gini kan, turnovernya tinggi mungkin, jadi ikutin Google Maps saja, ternyata lewat jalur yang tidak begitu rekomen ya. Ini kita sampai di wilayah mana ini, Girimulya dan ya berbatasan dengan Anggulan. Ini wilayah kopi-kopinan mas bro. Ini ada kopi apa itu? Kopi Ingkar Janji mas bro. Ini view-nya bagus, view-nya bagus. Kopi Ingkar Janji, view-nya lumayan oke. Karena kiri kanannya sekitarnya masih minim kafe yang lain ya. Lalu di sana di depan itu, selepas gundukan ini, pas bukit yang depan itu, kopinya banyak banget, kopinya banyak banget. Oh ini ramai itu bro, mobil banyak. Ini kita tadi ngabarin teman yang ada sekitar sini kalau di rumah ya kita mampir sebentar, mampir maksudnya diajak nongkrong lah. Oke, kita ganti dulu di sini. Mic-nya jatuh, ini mic-nya kecil tapi ya main sih. Kalau dekat kayak gini bisa lebih dekat jelas. Kita buat kita wawancara juga. Ini sekitar harga 100 berapa ya, 170-an. Kalau diskon ya 150-an, tapi pas kemarin nggak ada diskon kebetulan. Dimasukkan lagi di dalam helm ya, dalam visor, lebih bagus juga untuk motovlog, cocok ya nah. Lebih lebar tadi ya, lebih banyak yang bisa masuk ke frame, seperti kita pakai GoPro atau pakai action cam yang lain. Pakai lensa yang biasa tadi, lensa utama, meskipun gambarnya lebih bagus tapi bidang pandangnya kurang lebar. Jadi kita nggak pakai stabilisasi atau mode super steady-nya. Ini pakai, kalau Samsung katanya ada super steady-nya, tapi emang sengaja nggak dihidupkan karena menurut saya nggak terlalu banyak guncangan dan
tadi tak cek footage-nya juga masih terbilang anteng sih. Di wilayah Girimulya ini berbatas arah Nanggulan ya, Girimulya arah Nanggulan. Ada banyak tempat nongkrong, tempat makan di sini. Ada sumilir, ada kopi apa Ampirono ya yang sangat terkenal. Smooth viral juga booming. Ini apa ini namanya saya juga nggak paham. Pernah kesini, oh Teraloka, oh, oke Teraloka. Ini konsepnya agak makanan kota-kota sih. Yang lain makanan tradisional. Ini ada apa lagi ini, banyak banget ya bro. Di dalam sana juga ada mas bro. Ini banyak disupport oleh CSR juga, CSR Norehai. Ini ada pom bensin gini yang tutup. Konsepnya tradisional, rata-rata konsepnya banyak yang menyatu dengan alam pengennya. Yang rekomendasi kalau menurut saya makanan dari Sumber oke sih. Yang lain Teraloka so-so lah ya, kayak kafe-kafe pada umumnya. Sini belum pernah coba. Yang ingkar janji tadi paling oke view-nya untuk ke arah Menoreh ya. Kalau yang Ampirono dulu bagus, sekarang juga masih oke sih kalau yang posisi pajak yang di sawah tadi, tapi udah mulai terhalang oleh kafe-kafe yang lain pemandangannya. Nah ini ada lagi, nanti di tengah sawah sana ada yang rekomendasi juga, Geblek Pari ya, Geblek Pari di sana. Teman-teman itu arahnya sana. Kalau teman-teman mau lihat sawah dan pegunungan yang view-nya luas di sana itu oke juga. Pagi sudah ramai. Harganya di sini standar ya mas bro. Kalau untuk UMR Jogja masih bisa jajan-jajan lah. Cuma kalau mau boros juga bisa, tergantung apa yang diambil atau yang pesan ya. Tapi memang target marketnya adalah orang-orang kota ya, orang baik itu di DIY maupun di luar DIY. Mereka wisata ke sini terus mampir ya. Oke, kita ke arah perempatan Kenteng masuk pasar Nanggulan. Nah ini teman-teman jangan biasakan berhenti jauh dari sini, karena memang harusnya kita berhentinya di sesuai dengan marka ya, jangan ngiyep. Oke, kita mau kanan mas bro, kita juga mau kanan aman. Kita di perempatan Kenteng arah mana ini, arah Nanggulan atau mana ya. Ini ada beberapa catatan di pengguna Scoopy ya, merah, masih SMP, pakai motor berboncengan, yang belakang nggak pakai helm dan pegang stangnya kebalik mas bro. Karena tangan manusia itu nggak desain buat nyetang kayak gitu. Atau motor itu desainnya sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Jika kamu takut kepanasan atau hitam tangannya ya, pakai kaos tangan mas bro, atau paling nggak pakai sunscreen ya. Maka kemudian yang kayak gini tuh nggak aman, karena refleksnya kebalik mas bro. Oke, kita agak kenceng, nanti kita cek di kecepatan segini. Kalau di kuping saya anginnya gemerubuk ya, kita berarti melawan angin ini. Entah kalau di kamera suaranya seperti apa, nanti kita cek sama-sama. Oke, masih recording mas bro, pakai lensa ultra wide. Nah ini aspalnya udah halus, dulunya nggak sehalus ini. Dulunya itu kayak lompat-lompat gitu, pakai motor pakai mobil sama kayak jendul gitu, kayak ada polisi jurnya tapi halus itu loh.
sebenarnya kita tadi bisa lewat jalur selokan Mas Bro, lebih menarik ya, cuma jalannya agak rusak. Jalur sepanjang selokan lebih banyak sawah-sawah di kiri kanan jalan, nggak terlalu ramai juga, cuma aspalnya kurang bagus dan saya lupa belok tadi. Oke. Arashi motor aneh juga ini Mas Bro, bebek. Desainnya senada dengan Honda Blade yang ini, yang kita pakai ini Blade yang lampunya di bodi ya, sama-sama nggak laku juga. Relatif tidak terlalu banyak peminatnya. Arashi itu kan mirip-mirip Shogun ya, Shogun SP dulu, tapi bodinya lebih modern ya. Artinya apa, angin atau apa yang digunakan, pokoknya gitulah, bahasa Jepang. Di masa kejayaan Suzuki, salah satu tipe motor yang kurang begitu laku ya, ini Arashi. Kita mau lurus saja Mas Bro, kita mau lurus lewat jalan baru Mas Bro. Kita lewat jalan baru di sawah-sawah Mas Bro. Ada resto, Pak Kalen dan sebagainya. Di sana juga ada resto-resto, tempat nongkrong dan sebagainya. Kalau sore ada, kadang ada rombongan wisatawan yang naik jeep ya, nyewa jeep gitu, jalan-jalan di sekitar sini. Tergantung rute yang dikehendaki sih, tapi katanya bisa sampai pegunungan juga. Jadi bisa naik-naik ke arah air terjun itu juga bisa, di antara ke sana. Kurang tahu tarifnya berapa kalau sekarang. Ya mungkin ya mirip-mirip dengan jeep wisata di daerah-daerah lain juga. Oke, ini jalan baru yang rencananya kayaknya mau gantiin itu, gantiin jalurnya yang selama dipakai ya, karena sempit ya. Ini lebih luas tapi belum selesai bangunnya. Sini masih beton yang agak kasar dan sempit, tikungannya kadang kita nggak kelihatan pas nikung-nikung itu. Di depan saya sempat kemarin papasan beberapa kali, kan dari bawah kan ya konsentrasi buat nikung ya, tapi kalau dari atas kadang ambilnya terlalu lebar jadi kurang oke. Sempat kaget juga di tikungan, nanti kita lihat tikungannya agak bahaya sih kalau pakai dari bawah kan nggak kelihatan, dari atas juga bisa ngeliat yang dari bawah. Nah harusnya dilebarin lah, tapi ya sementara itu kita sama-sama jaga dulu, hati-hati, jangan hati-hati. Ini memang truk-truk besar. Di sini ada tambang batu, sorry bukan tambang batu ya Mas, atau apa ya istilahnya, pemecahan batu loh, kayak batu split ya, untuk bahan bangunan, rekonstruksi namanya. Di sini komoditinya demikian, tambang galian tipe C ya, atau tipe apa itu, batu hitam. Oke. Jalan beton ya, kalau nggak beton dilewati truk kayak gitu hancur Mas Bro, cepet hancur ya. Beton lumayan lah. Ini mantul-mantul Mas Bro. Lihat kelemahannya dari jas trap yang model karet kayak gini. Kalau jalannya ya ini tikungan yang bahaya ini, karena kurang lebar ke kiri, jadi dari bawah itu kalau pakai mobil kan agak ke kanan, yang dari atas mungkin agak kenceng ya karena turunan ya, agak bahaya. Ini kan tambang batu Mas Bro, atau gilingan batu split. Kita mau ke kanan, kalau sana arah mana, arah Jogja ya, arah Sentolo. Kanan kita arah Pengasih.
Jangan terlalu dekat dengan kendaraan yang ditanjakan kayak gini Mas Bro, kecuali kamu posisinya mau nyalip. Ini kita berani nyalip. Kalau pakai mobil mikir-mikir Mas Bro. Ya kan mikir, Innovanya kan meskipun mungkin powernya kuat ya, cuma dia mikir-mikir karena kalau nyalip itu dari atas ada kendaraan kan susah untuk melihat ya. Makanya kalau kita nggak yakin di depan itu kosong ya, jangan memaksakan diri ya. Enak Mas Bro. Ada tangkai ular. Honda 110 cc. Enak juga ternyata masih. Nah, meskipun sudah tua buat naik turun gunung. Makanya mohon motor 110 cc nya Honda PP kan sering dipakai buat itu ya operasi, motor koperasi, motor kolektor atau apalah yang keliling itu. Karena memang irit, terutama yang injeksi, dan karakter mesinnya itu lincah, karakter yang bikin juga lincah, enteng, torsinya ngisi terus, meskipun juga bukan yang besar. Kalau buat boncengan juga mungkin akan kewalahan karena memang ya mesin kecil lah. Nah kalau boncengan biasanya mereka pakai Verza ya, Verza koperasi, makanya dua itu. Kalau nggak Revo ya Verza ya. Mungkin ada beberapa yang pakai Supra 125 ya, cuma rata-rata ya itu Revo, terkenal Revo koperasi sama Verza koperasi ya. Dua-duanya itu motor sangar lah istilahnya, segala medan dilibas karena memang motor operasional harus kayak gitu ya, harus dipakai seperti itu, rusak dadani ya. Ini namanya motor operasional ya kayak gitu. Ini memang tangguh kok Mas Bro, motor yang sederhana, jadi nggak neko-neko teknologinya. Biasanya nggak rewel, makanya kemudian saya pengen nyoba hobi motor lagi, mungkin motor apa ya yang sederhana, GL series mungkin Tiger atau apa, Mega Pro atau Honda. Kemarin sempat mikir-mikir juga Bison ya, Bisonnya Yamaha atau Scorpio kakaknya. Yang dicari itu motor yang nyaman buat jauh ya. Saya kan memang bukan karakternya senang ngebut ya, jadi mungkin motor-motor yang non DOHC atau non radiator itu kan tenaganya nggak segede yang motor yang mungkin Cross Fiction atau CB 150 sama GSX ya, GSX karena sederhana itu mesinnya, udah dirawat dan bandel ya mesin dan kendaraan ya, komponen-komponen yang lain ya. Sementara yang paling menggiurkan itu Tiger kayaknya ya, karena satu sebagai motor legenda ya, itu membuatnya itu banyak peminat ya. Yang mana otomatis harganya ya, untuk spesifikasi yang ditawarkan harganya cukup tinggi, cuma juga lebih mudah untuk laku. Misalnya kalau kita mau jual lagi lebih mudah untuk laku dibandingkan mungkin dengan motor yang peminatnya kurang banyak, seperti Bison atau apa. Emang harganya murah ya, Bison 6 juta 7 juta udah dapat, bagus itu. Sempat pengen juga ya kemarin, cuma pikir-pikir banyak modifikasi yang harus, caratan-caratan yang harus dilakukan ketika meminang Bison ya, terutama soal kelistrikan khas Yamaha, dan juga soal tadi karbu vakumnya itu sebenarnya juga nggak terlalu masalah, bisa diganti atau diservis. Tapi yang paling susah adalah itu ya, yang paling susah adalah berubah mindset ya, mindsetnya ini menyesuaikan dengan selera pasar ya. Jadi motor yang minim peminatnya itu ibaratkan kayak uang mandek ya. Misalnya kita beli Bison ya, Bison ini sekitar 6 juta 7 juta dapat, kondisi oke, dipakai oke, nggak masalah ya. Tapi ketika kita mau jual lagi agak susah dan akhirnya nggak jadi dijual ya, atau dijual sangat murah. Itu kan sebenarnya sayang ada motornya kita rawat ya. Antara sayang untuk dijual lagi atau sebenarnya sayang untuk dijual murah ya, karena sudah dirawat sedemikian rupa kemudian kita jual dengan harga seadanya, itu kan eman-eman. Tapi kalau mungkin motor yang
kelasnya legendaris kayak Tiger atau Scorpio ya, harganya mungkin di atas 10 juta ya, yang rata-rata plat AB atau AA AD, tapi gitu ya, nilai pasarnya itu relatif lebih bagus. Jadi umpama kita pengen menjual lagi juga nggak terlalu problem ya. Rencana baru rencana lah. Kemarin sempat juga pengen motor 150 sport ya, ya Volvo Fiction R Saber sama apa CB 150 sama apa lagi ya, kemarin PSA sebagai jenisnya itulah pengen juga, cuma gimana ya, asik sih, powernya dapet sih, kencang sih, cuma bukan selera saya kayaknya, bukan saya pengennya motor yang nyaman, empuk, rumatannya enak ya, sederhana tadi mesinnya, dan ada status legendnya tadi ya. Misalkan kita beli CB atau Fiction itu kan ya, dengan harga yang sama mungkin sudah dapat ya, lebih baru, lebih kenceng, lebih keren dibandingkan dengan Tiger atau apa. Cuma itu belum masuk motor, statusnya itu belum masuk kelanganan lah. Jadi mungkin 5-10 tahun ke depan baru orang istilahnya harganya atau permintaan terhadap koleksi ya, motor-motor 150 tadi baru naik. Cuma kalau sementara sekarang yang paling menggiurkan ya tadi ya, motor yang sudah tidak diproduksi, Fiction, CB dan sebagainya kan masih diproduksi rata-rata ya. Jadi orang mikir wah ini belum, nilai klassiknya belum dapat, dan lagi orang sekarang mikirnya malah masih ke Matic ya. Ya cobalah kita lihat besok mana yang paling oke. Tapi sementara kita jalan-jalannya pakai yang ada dulu, bebek dan Matic. Di rumah ada bebek dan Matic.